Waktu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Selamat datang di acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022. Yang terhormat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Thomas Lapenangga, Magister Sains. Yang saya hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Insinyur Agustinus Semang, Magister Sains. Yang saya hormati tim formatur pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Yang saya hormati para ketua Ormawa yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajaran kepanitiaan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa. Singkatnya, seluruh hadirin yang berkesempatan hadir. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas berkat dan lindungannya. Kita dipersatukan dalam acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022. Selanjutnya, perkenalkan saya Agustina Herlin Lende selaku pembawa acara pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya, himne dan mars Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, penandatanganan berita acara. Yang keenam, serah terima surat keputusan dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Thomas Lapenangga, Magister Sains, kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa terpilih. Yang ketujuh, ucapan selamat. Yang kedelapan, sambutan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
dan Majelis Perwakilan Mahasiswa terpilih periode 2021-2022. Yang ke-9, doa dan penutup. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan peraturan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta yang hadir diwajibkan menghidupkan kamera atau video selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta yang hadir diharapkan mematikan suara atau on mute sebelum ada instruksi dari protokoler untuk menghidupkan suara. Yang ketiga, apabila ada kejadian yang mendesak dan tidak bisa dilewatkan, yang mengharuskan meninggalkan forum pelantikan, peserta yang hadir tersebut harus menuliskan izin di kolom flash diskusi atau menghubungi pihak panitia. Marilah kita membuka acara ini dengan doa. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa saya pimpin. Berdoa mulai. Ya Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang mengatur alam semesta ini, dan kami sebagai makhluk ciptaan-Mu yang mulia, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami atas berkat dan kemurahan-Mu, sehingga pada hari ini, walaupun dalam keadaan dunia yang kurang membaik, Engkau masih mengizinkan kami untuk melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kami kepadamu. Kami bersyukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga ini, terutama atas nafas kehidupan yang masih kami hembuskan hingga saat ini. Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, khususnya kesempatan berahmat ini, kami akan menyelenggarakan acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022. Kiranya Engkau melancarkan kegiatan ini, menuntun, membimbing kami agar kami menghayati acara demi acara, tahap demi tahap, hingga pada akhirnya kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan konstruksi yang telah disepakati bersama, dan tentunya semua itu kami laksanakan di dalam nama-Mu yang kudus. Ya Allah yang Maha Kuasa, sungguh kami sadari bahwa bangsa kami sedang menghadapi tantangan global. Kami mohon, jadikan momentum pelantikan ini sebagai salah satu upaya membangun kualitas manusia Indonesia yang berakhlak mulia,
cerdas intelektual, dan santun dalam berperilaku. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal ibadah kepada Engkau ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa, hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa ini, acara pelantikan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, himne dan mars Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Hadirin dimohon berdiri. Selalu menuntun langkah perjuangan.
pembangunan untuk mencapai cita-cita yang suci. Semoga Tuhan selalu membimbing ikrar Tridharmanu. Teknik pertanian Kupang, alma mater kami. Politeknik Pertanian Kupang turut mengamankan tugas negara yang tercinta, menciptakan tenaga terampil, mewujudkan cita-cita bangsa. Seiring langkah pembangunan berbakti berdasarkan Pancasila, setia selalu membangun Nusa Kota Mora Nusantara tercinta. Tingkatkan pertanian, marilah hidupkanlah, suburkanlah lahan yang kering. Galak-galakkan seluruh tanaman pangan serta kembangkanlah terus peternakan. Tunaikanlah tugasmu yang mulia. Bina terus putra putri bangsa, menjadi insan yang setia membangun Kota Mora. Ayolah Politeknik Pertanian Kupang, jayalah berjayalah di bumi pertiwi. Politeknik Pertanian Kupang, karyamu harapan bangsa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Penyelenggara Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022. Kepada Saudara Barklan Nesnatun, saya persilakan. Terima kasih banyak kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk membawakan sambutan ini. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Dan izinkanlah saya untuk membawa sambutan ini mewakili tim panitia pelaksana pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa periode tahun 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.
Pertama-tama sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita mengucapkan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izinnya. Pada hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa periode tahun 2021-2022. Yang terhormat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Thomas Lapenangga, Magister Sains. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Insinyur Thomas Lapenangga, Magister Sains. Minta maaf. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Insinyur Agustinus Semang, Magister Sains. Yang saya hormati pula Ketua HMJ selaku Tim Formatur Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa periode tahun 2021-2022. Dan yang saya hormati pula teman-teman panitia pelaksana pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa, singkatnya hadirin sekalian yang saya bangga muliakan. Pada kesempatan kali ini, yang pertama yang perlu saya sampaikan, yaitu tiada kerja keras tanpa hasil yang jelas. Itulah yang selama ini saya rasakan bersama dengan teman-teman panitia pelaksana, bahwa sepanjang kami melaksanakan tugas kami, mulai dari awal perencanaan pelantikan hingga sampai pada titik ini, semuanya itu tidak mudah. Dan perlu kita tahu bersama bahwa hari ini adalah awal dan akan menjadi sejarah untuk kampus tercinta kita, bahwa pelantikan Badan Pengurus Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa dilakukan secara online. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tim formatur yang telah membantu kami kepanitiaan dalam menyukseskan kegiatan ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia sekalian yang dengan susah payah dan dengan berbagai macam cara teman-teman boleh menyukseskan kegiatan pelantikan hingga sampai pada saat ini. Lalu yang berikut saya mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin sekalian yang telah hadir dalam Zoom pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa. Akhir kata, saya selaku Ketua Panitia bersama jajaran Panitia Pelaksana Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa periode tahun 2021-2022 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya ada tutur kata yang menyinggung perasaan dari tempat ini. Saya minta maaf. Demikianlah sambutan dari saya, waktu saya kembalikan. Demikian sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Saudara Barklan Nesnatun, saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Agustinus Semang, Magister Sains. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur, yang saya hormati BEM serta jajarannya, MPM serta jajarannya, yang saya hormati panitia dan jajarannya, yang saya hormati tim IT. Kondisi COVID membuat roda kehidupan dan bahkan roda pendidikan menjadi terhambat. Dalam hal ini tatap muka. COVID ini membuat kita menjadi perubahan paradigma, terutama dalam setiap gerak langkah kita. Oleh karena itu, harapan saya, mahasiswa lewat BEM MPM selalu menyampaikan sebagai ujung tombak bagi kehidupan kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk selalu bersosialisasi protokol kesehatan. Dan lewat kesempatan ini juga saya sampaikan kepada BEM MPM bekerja sama dengan HMJ, bagi teman-teman yang belum vaksinasi, itu segera dilaksanakan. Karena mungkin awal-awal kegiatan akademik kita nanti secara online, tetapi sudah dipastikan praktek pasti offline. Jika Anda tidak patuh dengan anjuran pemerintah, berarti Anda juga tidak akan mendukung program pemerintah. Karena vaksinasi hanya modal KTP, kalau KTP tidak ada modal kartu keluarga. Itu harapan saya yang pertama. Harapan saya yang kedua, bersyukurlah bahwa kita vakum tahun 2020 untuk BEM MPM. Itu juga karena situasi yang melanda negara kita bahkan dunia. Jadi kita bersyukur bahwa Bapak Direktur telah menerbitkan surat keputusan yang pada gilirannya BEM MPM akan melaksanakan semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di bidang 3. Yang saat ini sedang berjalan adalah KKBM. Seharusnya kita sudah selesai kalau berdasarkan agenda. Tetapi karena COVID, akhirnya kita pending. Nah, kegiatan itu yang bergerak secara penuh sebenarnya dari BEM MPM. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang saat ini untuk menambah keterampilan, wawasan, ada kegiatan paduan suara. Nah, saat ini berkewajiban semua mahasiswa Marsimne itu mesti harus tahu
Jadi begitu dengar himne itu sudah termeterai, terpatri di dalam hati kita. Dan itu semuanya organisasi BEM-MPM yang mempunyai kaitan dengan minat bakat itu harus bekerja dan bergerak. Dan sudah saya katakan sejak dari awal, pengurus BEM-MPM, orang Kupang bilang bukan orang kematek atau pemokol. Orang yang selalu energi, itu harapannya. Saya pesankan BEM-MPM karena selalu koordinasi dengan bidang 3. Yang jelasnya sepengetahuan Bapak Direktur. Karena saya mengembangkan tugas ini, sesungguhnya tanggung jawab penuh ada di Direktur. Tetapi perpanjangan tangan Bapak Direktur, maka saya membidang itu. Tapi semua gerak langkah kita harus sepengetahuan Direktur. Nah, sehingga model kita surat menyurat keluar, itu harus Direktur. Kita satu pintu. Tetapi kalau untuk urusan intern, bisa saya keluarkan surat untuk kepentingan kita di sini. Itu tata kelola yang perlu saudara ketahui. Demikian juga dengan Anda terlibat di organisasi ini, sesungguhnya Anda kelak menjadi pemimpin. Kalau bukan pemimpin negara, pemimpin keluarga. Ya, jadi kalau keluarga tidak pemimpin, jujur repot. Kemudian hal-hal yang lain, olahraga. Nah, fasilitas itu sudah ada, tapi karena COVID, misalnya bola kaki, voli, hanya basket, kayaknya belum difasilitas bolanya, itu karena kondisi mungkin lapangannya. Paduan suara, seni, bela diri, kemudian resimen mahasiswa. Ini kan itu organisasi yang bagus, tetapi kelihatannya untuk menuju ke sana itu hanya orang-orang tertentu saja. Saya berharap semua aktivitas yang ada di bidang 3 ini, kegiatan ekstrakurikuler, BEM yang membidangi itu semua, itu selalu berkoordinasi dengan bidang 3. Karena saya sendiri kalau misalnya Anda tidak bantu saya, itu tidak bisa bergerak. Jadi yang berkaitan dengan bakat, minat, apa segala macam, itu harus bekerja secara baik oleh BEM-MPM. Ada lomba karya tulis, lomba teknologi. Nah, ini sekarang ini ajang-ajang untuk kita pembentukan karakter, kemudian pada akhirnya menghasilkan mahasiswa yang berintelek, tetapi pada giliran tetap berperilaku baik, berwawasan kebangsaan. Jadi hal-hal yang lain nanti kita diskusikan lebih lanjut berkaitan aktivitas yang ada di bidang 3. Tapi saya sangat bersyukur bahwa di tengah COVID ini Bapak Direktur sudah menyampaikan, sudah Pak Wadir 3 kita kegiatannya Zoom. Nah, ini karena kita patuh dengan anjuran pemerintah. Presiden Jokowi menganjurkan kita, masa kita mau melawan beliau? Nah, oleh karena itu hal-hal yang positif dan bahkan kita berharap kalau bisa COVID ini segera berakhir. Saya juga kalau kasih kuliah online juga capek juga. Ingin ngomong, ingin tatap muka, tetapi ya karena kondisi. Nah, oleh karena itu saya berharap BEM yang sekarang, MPM yang sekarang ini berdasarkan seksi-seksinya itu bekerja secara baik. Nah, terutama koordinator-koordinatornya. Mesti ada penggerak. Mesti ada penggerak. Nah, roh penggerak itu akan membangun Anda untuk, ini kampus besar loh. Mahasiswa kita hampir 4.000. Mahasiswa kita hampir 4.000. Anda yang terlibat di organisasi ini, itu harus Anda bersyukur. Dari sekian orang itu Anda masuk dalam jajaran Ormawa ini. Kadang-kala orang tidak tahu bersyukur. Mensyukuri apa yang kamu dapat saat ini, itu sebenarnya itu adalah perpanjangan talenta Tuhan yang dilakukan. Oleh karena itu, mandat yang dipercayakan untuk mewakili mahasiswa 4.000 ini,
Itu kamu harus junjung tinggi. Bagaimana menggerakkan itu kegiatannya. Mudah-mudahan nih kalau olahraga ini ada karate, ada kempo, mungkin itu sih memang butuh fisik yang bagus ya. Tapi bola kaki voli kan bisa lari-lari toh. Ini pembinanya nih Pak Musa ini, yang damping ini untuk bola kaki, bola voli ini sama Pak Mekos. Saya nanti ada penyampaian dari mereka kegiatannya. Hal-hal yang lain ya saya ucapkan terima kasih bahwa hari ini terlaksana sehingga Anda juga bekerja secara baik dilandasi dengan surat keputusan direktur. Karena apa-apa kalau tidak ada itu akan orang bertanya, Anda bekerja atas dasar apa? Jadi legalitas SK itu Anda untuk bekerja. Saya terima kasih kepada direktur sudah meng-SK-kan itu dan saya berharap tidak hanya kita bertemu hari ini. Kalau bertemu saya 1-2 orang kan tidak ada persoalan. Kecuali kita kumpul banyak orang, karena ruangan saya kecil sekali. Jadi kalau 1-2 orang saya kira nggak ada masalah. Dengan demikian kita berdoa bersama-sama kalau bisa COVID ini segera berakhir, sehingga semua pembangunan itu diarahkan untuk pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, dan hal-hal yang lain demi kesejahteraan kita semua. Akhir kata, saya berharap bahwa hari ini Anda bekerja secara baik dan mendukung saya sekaligus pada akhirnya mendukung Bapak Direktur. Karena kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya kan pimpinan tertinggi adalah Direktur. Sedangkan apa yang kita hasilkan ini tetap untuk mendukung programnya beliau. Dengan demikian semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian sambutan dari Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Agustinus Semang, Magister Sains. Saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Thomas Lapenangga, Magister Sains. Kepada Bapak saya persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya cintai dan saya kasihi orang muda saya. Ya, terima kasih banyak nih. Pada hari ini kita bisa membentuk ya badan pengurus. Bahkan ini bukan bentuk saja, kita langsung siap ya dalam pelantikan dan penyerahan surat keputusan direktur untuk orang muda punya pegangan. Marilah dari dasar itu, marilah saya ajak sekali lagi untuk kita mulai bergerak bersama-sama ya. Dan ajakan ini semuanya di dalam situasi yang kita sama-sama ya prihatin ini ya. Bukan kita di Kupang saja, bukan di kampus Politani saja, tapi seluruh dunia COVID ya. Kalau orang muda saya yakin itu ikut perkembangan ya media, informasi media. Tadi pagi juga informasi terakhir luar Jawa ya. Luar Jawa Bali adalah NTT dan NTB. Ya, kampung kita ini ya.
Kampung kita ini jadi sorotan utama dari Bapak Presiden dan juga kebijakan dari informasi yang keluar. Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat ini mengalami peningkatan yang ya cukup signifikan karena cukup tinggi mengenai perkembangan atau penambahan kasus ya penderita COVID ya. Jadi saya yakin orang muda juga ikut informasi itu. Di situasi ini saya harapkan ya orang muda marilah ya, karena terus terang kenapa hari ini saya bilang marilah, karena selama ini saya dengan Pak Wadir 3 ini kita dua mau bergerak jadi bingung ini ya, siapa ini yang mau kita ajak ya. Informasi struktur dan segala macam ya ada, kemahasiswaan ini ada, cuma siapa orangnya ya. Jadi hari ini saya mohon nanti badan pengurus ya sudah mulai koordinasi kepada UKM, kepada HMJ yang ada, apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Permintaan saya satu saja, karena judul sekolah kita ini Politeknik Pertanian. Ini Politeknik Pertanian secara umum. Kalau zaman kita ya Pak Wadir dulu itu dibilang ini dinas kemakmuran. Di dalam itu ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, ada kehutanan, semua di dalam. Jadi di kampus kita ini semua ada. Dan ini kegiatan-kegiatan atau sumber daya yang akan kita kembangkan untuk kebutuhan kita sendiri ataupun kebutuhan masyarakat pada umumnya, ya. Oleh karena itu, marilah kita melihat apa yang bisa kita lakukan di kampus ini, ya, sebagai modal untuk orang muda ke depan. Untuk kali ini masih di dalam kampus, marilah kita, ya, melihat kampus kita ini. Apa yang bisa kita lakukan? Setelah bisa kita lakukan, keluar ada kesempatan yang sudah diprogramkan oleh Pak Wadir, ya. Apakah itu kemah kerja bakti mahasiswa, ya. Dan juga nanti sebentar saya akan sampaikan ke kajur-kajur atau kepro-kepro semua prodi. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, unsur mahasiswa harus diikutkan. Berarti itu nanti setiap HMJ harus ikut. Ya. Jangan berpikir masalah lain. Ikut ini untuk apa? Untuk orang muda ini bisa belajar. Bagaimana yang paling pertama? Pendekatan diri kita kepada saudara-saudara kita di lapangan, ya, di desa, di kampung, ya. Bagaimana kita pendekatan dengan mereka, sehingga apa yang mereka butuhkan, apa yang kita belajar, mungkin disitulah kita bisa berbagi. Tolong orang muda dan semua dukungan ada, ya, sudah disiapkan oleh lembaga. Mengenai struktur anggaran ada semua, ya, tidak usah ini. Kalau ada sesuatu datang kita saling diskusi, ya. Jadi lembaga ini mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan. Yang berikut saya ingin orang muda dengan adanya struktur BEM dan MPM, ya. Ini menunjukkan bahwa orang muda dipercayakan untuk mengelola ini, sambil mengelola di situ juga kita belajar. Badan eksekutif, apa ini? Kalau di pemerintahan nyata,
inilah bupati dengan kepala-kepala dinas dan camatnya. MPM itulah dewan terhormat, ya. Tugasnya mengawasi dan evaluasi. BEM melaksanakan program-program yang sudah ada yang sudah disusun bersama. Dan saya lihat ini memang kemarin ya, yang panitia, mohon maaf ya, ini kemarin mungkin baru pernah ketemu dengan saya ya. Kalau saya dengan Pak Wadir kita sudah biasa. Kalau dengan saya orangnya kerjanya maunya ya, kita bergerak cepat, taktis ya, praktis. Dan juga apa yang harus kita kerja itu jangan terlalu berbelit-belit, ada sesuatu yang dibutuhkan dibuka dan kita sepakati bersama ya. Dari sini ada beberapa yang mungkin saya agak pending karena mengenai sumpah saya juga telusur di dunia organisasi kemahasiswaan. Jadi saya tidak mau ajak orang muda nanti jalannya keliru ya. Itu belum bisa kita terapkan ya. Karena dalam struktur pembinaan organisasi kemahasiswaan saya belum ketemu juga ya dengan hal-hal lain ya. Tapi yakinlah bahwa dengan diterbitkannya SK atau surat keputusan ya, pimpinan di lembaga ini itu sudah dasar kuat untuk saudara melaksanakan kegiatan. Sekarang yang paling penting bagaimana SK itu atau keputusan itu saudara gunakan untuk belajar ya, dan bagaimana saudara bisa mengembangkan potensi yang ada di diri saudara, terutama yang badan pengurus ini ya. Itu yang ingin saya ingatkan ya. Di samping itu juga saya kemarin lihat di Pak Wadir 3 ada juga mengenai dana yang disiapkan untuk teknologi pertanian. Itu di luar dana-dana yang lain. Itu kemahasiswaan punya. Untuk orang muda belajar. Apa mau belajar bikin hidroponik, ya, tanam bunga di kampus ini, siap, silakan. Karena ini kampus ini wilayah saya punya orang muda bergerak di sini. Mau kreasi apa segala macam silakan. Yang penting kita koordinasi, ya. Butuh sarana apa? Mari kita bicara bersama ya untuk kita kembangkan. Kemudian juga ada untuk wirausaha, PMW. Ada itu dana, latihan kita usaha bagaimana? Ya. Kalau beda itu, kalau sekarang kalau beda, kalau dulu saya dengan Pak Wadir ya kita punya kuliah dulu cari beasiswa saja susah. Beasiswa 1 semester cuma berapa? 22.000. Ya iya, 1 semester. Cari beasiswanya dulu susah dulu, ya. Cari buku lagi lebih susah. Jadi ini mohon maaf, saya sampaikan orang muda, manfaatkanlah situasi ini dengan baik. Dalam rangka pengembangan potensi yang ada di diri saudara. Jadi apa yang kami sampaikan mungkin dibilang nostalgia ya tidaklah. Tapi ya kesulitan yang ada pada saat itu dan untuk saat sekarang orang muda tidak perlu buku banyak-banyak ya, tinggal buka Google ini saja dapat. Tanya saja di Google ada. Kambing ada berapa jenis di sini, tanaman padi jenis baru ada berapa banyak, produksinya berapa per hektar, ada semua. Kalau kami dulu ya terpaksa harus cari buku. Bahkan saya dengan Pak Wadir, angkatan kami kuliah dulu, setelah penelitian, studi pustaka saja harus berangkat sampai ke Bogor, IPB. Di sini mau cari pustaka di mana? Tidak ada. Ya. Tapi ya saya bilang tadi, bukan karena dulu kita punya orang tua sanggup, tidak. Itu tuntutan belajar. Harus.
Laboratorium bahan penelitian harus dianalisa di lab di IPB. Kalau uang tidak cukup, ada cukup hanya untuk ya kirim sajalah. Banyak. Kalau kita berangkat sana sendiri, manfaatnya kita bisa lihat bagaimana proses di lab, bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan untuk informasi-informasi pustaka itu tadi. Jadi ini saya minta tolong orang muda ya. Marilah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Dan juga mungkin mungkin 1-2 hari saya akan bicara dengan para wadir. Ini hari tanggal 24. Mungkin di awal bulan September kita akan buka kotak pengaduan dari mahasiswa. Dan saat itu juga langsung kita bahas. Dan kita akan buka kotak pengaduan, saya akan taruh di ruangan saya, di depan ruangan atau di lobi depan. Itu langsung pagi jam 6:30 masuk, buka semua pengaduan, kita catat. Yang membuat pengaduan saya harapkan pada pagi itu juga harus ada, supaya bisa kita bahas bersama pagi itu juga. Saya tidak mau simpan permasalahan banyak-banyak, ya, terutama bagi pelaksanaan proses belajar mengajar. Pelayanan internet misalnya ada masalah, ada password yang lupa, ada akun yang lupa, cukup silakan datang, sampaikan ya. Supaya kita bicara hal itu jangan disimpan lama-lama, jangan disimpan. Saat itu kita bahas so good. Jadi nanti saya akan kontak dengan semua unit, harus siap ya. Sehingga karena kita sekarang lagi belajar ya online semua, password lupa, akun lupa, wah susah, tidak bisa kuliah. Ada yang bisa pakai punya teman, pinjam teman, tapi waktu ujian tidak bisa kawan, ya. Jadi ini hati-hati. Ada masalah apa bilang. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa jalan nanti di proses pelayanan praktek di lapangan, ada pengaduan silakan. Ya, kita bahas langsung ya, saya akan langsung koordinasi dengan semua kajur, kepro, kepala-kepala lab supaya betul-betul kita jalan karena ini semua sudah disiapkan oleh negara. Jadi sangat keliru kalau saudara melihat ini kampus Politani begini-begini, wah keliru. Disiapkan oleh negara. Saudara mau praktek, dana praktek disiapkan. Ya. Dan juga mungkin saya himbau ya. Ini sekarang paling banyak semester berapa ini dan saya harapkan dengan kepengurusan ini dalam organisasi kemahasiswaan di kampus ini saya harapkan bisa menghasilkan terobosan-terobosan baru. Salah satu contoh, mungkin atau tidak masa jabatan BEM dan MPM lebih dari 1 tahun di kampus ini. Ya, yang 1 tahun itu karena dulu saya juga urus mahasiswa itu dari tahun 97 sampai 2006. Karena kita baru punya D3. Sekarang ini D4 juga sudah ada. Apakah kita tetap di situ? Dan juga nanti belajar selama ini jalan, kemudian lihat efektif dalam 1 tahun itu apa yang bisa dilakukan. Belajar. Tim yang duduk di MPM, amati itu, evaluasi itu, koordinasi dengan BEM, kawan, ini bagaimana? Program ini bisa jalan atau tidak? Karena masa tugas 1 tahun saja. Ya, diskusikanlah, jangan jadi bahan permusuhan. Wah jangan, ini organisasi untuk belajar, berlatih bagaimana kita bisa hidup bersama, ya, bisa komunikasi bersama, ya. Ini yang saya harapkan, ya. Jadi MPM dengan BEM bicaralah. MPM melihat, wah itu
Ya. Ada pelatihan bela diri, ya. Ada tidak dia punya ini, ya. Oh itu begini, silakan bilang, ya. Jadi sebenarnya sudah kampus ini sudah siapkan. Ya. Dan juga kemarin dalam bidang kemahasiswaan yang untuk sementara di bagian yang ditangani oleh Ibu Wahdir 4 juga ada teman saudara yang dari agribisnis yang ikut nanti pelatihan tingkat nasional, ya. Cara online juga daring, ya, bisa. Jadi silakanlah orang muda berlomba-lomba bagaimana dengan potensi, dengan kesempatan yang ada dan peluang ini dan sarana prasarana yang disiapkan oleh lembaga, mari, ya, silakan. Karena sangat rugi kalau menurut saya kita tidak atau orang muda tidak manfaatkan ini dengan baik. Ya, di samping itu saya ingin harapkan bahwa BEM, MPM sudah terbentuk, marilah, ya. Ini yang sebagai, ya tadi Pak Wahdir 3 bilang, ini di sekitar 4.000, ini sekitar badan pengurusnya sekitar 20-an orang lah, ya. Gitu, ya. Dari 4.000 itu sekian persen, ya. 20-an orang. Walaupun 20-an orang, saya mohon kerjasamanya dengan UKM yang ada. Yang paling penting pertama adalah marilah kita patuhi himbauan dari pemerintah, ya, terutama dalam prokes ini, ya, menghadapi pandemi, ya. Tidak perlu inilah paling, kawan, pakai masker dulu, kan aturan pakai masker, kawan. Yuk kita sama-sama jaga kita punya kesehatan di kampus inilah, ya toh. Atau ada yang ini saling tegur biasa, ya. Saya harapkan itu supaya kita lebih terbuka. Karena ke depan, yang jadi pemimpin ke depan harus dari sekarang belajar berani terbuka. Berani terbuka itu apa? Memang kalau kata itu ya sederhana, berani terbuka. Tapi apa sih maknanya itu? Ya. Kemudian contoh yang sederhana, ya. Contoh sederhana, ya kami di zaman kami dulu masih sekolah itu pakai mesin tik. Sekarang sudah pakai ini semua, ya. Pakai internet semua lagi. Sekarang internet lagi segala macam. Ya kalau kami tidak terbuka, ya. Memang bagaimana cara akses informasi, ya? Di sekolah kita dulu tidak dapat itu. Ini sudah terpakai. Berani, tanya, harus tanya, terbuka. Yang tidak tahu, tanyalah, ya. Tidak perlu malu. Tidak tahu, tidak tanya, saudara akan semakin tertinggal. Yang kedua, tidak perlu malu. Saya tidak bisa akses ini, saya panggil Pak Musa, panggil, ada teman-teman pegawai yang ini. Oi, Om, tolong ini dulu. Kalau tidak berani terbuka atau tidak berani untuk meminta tolong, sampai kapanpun saya tidak akan bisa operasikan alat-alat ini. Jadi saya bilang tidak perlu malu, ya, terbuka dan tidak perlu malu, ya. Jadi banyak hal yang kita bicarakan selain yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Nanti kita akan, ya, buka loket pengaduan, penyampaian informasi. Kemudian juga saya ingin dari struktur ini BEM dan MPM kalau bisa secara berkala, ya, bisa bikin program 1 tahun. Kapan ketemu dengan saya, kapan ketemu dengan Pak Wahdir 3. Jangan kaget-kaget, karena kami juga dosen, harus siap materi untuk ngajar, ya. Harus ini, bimbingan mahasiswa. Jadi bikinlah jadwal kira-kira kapan. Ya, dalam 1 tahun berapa kali kita ketemu atau 1 bulan? 1 bulan 1 kali, kita jalan. Ya.
Tapi loket pengaduan akan saya ini, tapi itu nanti akan fokus di akademik, di dunia pendidikan, ya. Kita akan utamakan di situ. Sedangkan BEM dan MPM, saya mohon ada jadwal, ya, yang ya kalau dia meleset 1-2 hari atau 1 minggu tidak masalah lah, tapi sudah direncanakan memang dari sekarang, ya. Kemudian tolong pikirkan apakah masa jabatan BEM dan MPM ini seperti ini terus atau perlu ada perubahan, ya. Kemudian kelengkapan BEM dan MPM ini dalam, ya, calon figur ketua harus bikinlah tulisannya itu, ya, jelas itu. Kriterianya apa-apa saja, ketua BEM apa, tolong. Karena saya waktu zaman saya kemarin 97 sampai 2006 itu ada semua. Tapi saya tidak tahu setelah dialihkan itu. Hilang semua itu kesepakatan di aturan itu. Ya saya mohon kalau bisa ada waktu, paling tidak mau jadi ketua BEM itu, ya kan? Syaratnya bagaimana? Terus nanti kan timbul tanda tanya nih. Pak, ini yang semester D3, D4. D3 ini bisa masuk di mana saja. Silakan dipertimbangkan itu. Apakah dia masuk di ketua umum bisa tidak? Kalau ketua umum berarti dia harus kalau 2 semester, 2 tahun tidak mungkin. Berarti dia mungkin hanya di ketua 1, ketua 2, atau sekretaris umum juga mungkin tidak mungkin, dia sekretaris 1, sekretaris 2, ya. Jadi itu yang dipikirkan lah orang muda, beranilah kasih ini, ya. Kasih konsep-konsep, karena saya yakin orang muda pasti bisa, ya. Pasti bisa dengan semua sarana prasarana yang ada disiapkan. Marilah, ya. Orang muda manfaatkan ini dengan baik, ya. Dan ini untuk siapa? Ya untuk diri sendiri kamu, ya. Untuk kalian punya modal ke depan. Oleh karena itu, ya, saya harapkan orang muda kita lebih dinamis ke depan, ya. Kita berdiskusi, ya. Ada sesuatu, yuk kita diskusi bersama. Oleh karena itu, saya harapkan kita sama-sama menjaga prokes. Tolong disampaikan kepada teman-teman dan juga orang muda. Tolong yang kita tidak sangka-sangka, ya Pak Wadir, ini sekarang dapat lagi di 2021 bantuan UKT, tetapi harus ada KTP karena dana itu ditransfer ke rekening masing-masing, ya. Jadi saya mohon itu orang muda tolong lengkapi sehingga ke depan, karena dari pusat juga berdana bantuan cukup banyak. 1 orang dikasih bantuan sekarang 1 orang itu 2.400.000. Kalau dapat ini hanya berlaku untuk semester 3, 5, 7, 1 belum. Kalau semester 3, 5 berarti kan masih ada yang UKT 1 juta, ya kan? Dia dapat 1 jutanya. 1.400.000 kemana Pak? Oh itu dikirim pulang Jakarta karena itu punya pemerintah. Bukan simpan di sini saya dan Pak Wadir kita 2 bagi ancor. Ya, itu aturannya begitu, ya. Jadi kalau ada hitung-hitungan begitu, ada bingung-bingung, tanya, datang lagi di kita. Datang di Pak Wadir, ya. Tidak usah pikir bingung-bingung. Bagaimana Pak kelola anggaran begini-begini? Oh ada mari. Ya. Jadi tidak usah duduk diskusi sendiri, pikir sendiri, ngelamun sendiri, hayal sendiri, akhirnya timbul hal yang macam-macam, ya. Dan itu aturannya sudah jelas semua ada aturannya, ya. UKT juga bantuan diberikan, itu ada aturannya. Pada siapa terus bagaimana uang yang lebih, bagaimana yang ini itu ada aturannya semua, ya. Baik, ya. Ya ini awal jumpa kita untuk diskusi. Mudah-mudahan ke depan, ya, kita lebih sering ketemu, ya, dan diskusi. Tapi saya ingat belajar juga, ya, jangan terlalu lama di organisasi mahasiswa,
sibuk di situ akhirnya belajarnya lupa. Ya. Karena susah. Di BEM BLM ini tidak ada gaji. Ini hanya pengorbanan semua ini, ya. Tidak ada ini. Tapi manfaatnya untuk diri, bagaimana kita berlatih sekarang, karena besok-besok seperti disampaikan Pak Wadir 3, di dalam rumah saja harus ada pemimpin. Ya, pemimpin rumah tangga. Besok-besok, ya saya tidak tahu. Mudah-mudahan banyak juga nih orang muda kita yang di daerah yang sudah ya terseleksi dan terpilih, baik yang anggota dewan ataupun di dinas-dinas lain itu banyak ya. Bahkan juga yang wira swasta ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Orang muda sekali lagi saya ajak, marilah kita berpikir ya yang lebih positif ya, kritis ya. Perlu itu ya. Jadi nanti banyak hal yang harus kita bicarakan, kita diskusi ya. Dan untuk mengakhiri acara ini, sambutan saya ya. Saya harap sekali lagi orang muda, marilah ya. Marilah kita sama-sama membangun kampus ini. Inilah tempat kita belajar bersama ya. Oleh karena itu orang muda sangat rugi kalau saudara tidak manfaatkan ini. Ya. Sangat rugi. Dan untuk sementara ini kita melengkapi berbagai perangkat di lembaga ini, segala macam, bahkan kita naik sampai prioritas berapa sekarang ini, secara nasional maupun secara regional di NTT ya. Oke, baik. Mudah-mudahan orang muda juga ya berpikir yang sama dengan apa yang kita ya sudah konsepkan, yang kita siapkan ya. Ada kekeliruan, ada penyimpangan sedikit, marilah kita diskusi bersama untuk ya mencari jalan keluar yang baik ya dalam menggapai cita-cita orang muda, dan juga agar lembaga ini bisa tetap eksis untuk membina orang muda di daerah kita ya, Nusa Tenggara Timur ini. Bila perlu ada yang dari luar kita juga akan bergabung belajar di sini ya. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian sambutan dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Thomas Lapenangga, Magister Sains. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Direktur yang telah melantik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022. Semoga kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Acara selanjutnya, penandatanganan surat berita acara Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022.
Untuk para peserta yang telah dilantik, dimohon untuk mendatangani surat berita acara pada hari ini. Jika sudah, dimohon untuk menunjukkan di depan kamera. Silakan diturunkan kembali. Acara selanjutnya, serah terima surat keputusan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Insinyur Thomas Lapenangga, Magister Sains, kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa. Selanjutnya, ucapan selamat. Yang pertama, ucapan selamat dari perwakilan tim formatur. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yang kami hormati Pak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yang kami hormati pula BM, MPM yang barusan dilantik, singkatnya seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama ucapan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam proses pemilihan sampai pada titik sekarang pelantikan, semuanya puji Tuhan berjalan dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya mewakili tim formatur mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada lembaga, terutama Pak Direktur Koadre 3 yang selama ini mendukung kami dalam melancarkan kegiatan mulai dari tahap pemilihan sampai pada titik sekarang ini, yakni pelantikan. Yang paling utama, terutama dari kami tim formatur, adalah
satu kebanggaan buat kami, sehingga kami diberi kepercayaan untuk mengurus jalannya mekanisme mulai dari pemilihan sampai dengan pelantikan pada hari ini. Profisiat dan selamat sekali lagi untuk Pak Ketua BEM, MPM, bersama struktural yang ini hari sudah dikukuhkan. Harapan kami dari tim formatur adalah kami tidak mengharapkan retorika, tapi kami mengharapkan kerja nyata. Itu harapan kami. Untuk tim formatur, terima kasih. 1,5 tahun ini kerja yang sangat luar biasa. Tapi teman-teman tim formatur masih berusaha kerja keras sehingga bisa terlaksananya proses sampai ini hari. Akhir kata, saya mewakili tim formatur, mungkin dalam jalannya proses pemilihan sampai pada titik sekarang pelantikan, tingkah laku kami, ucapan kami, atau mungkin perbuatan kami yang mungkin agak menyinggung, saya mewakili teman-teman dari tim formatur, memohon maaf sedalam-dalamnya. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Demikian ucapan selamat dari perwakilan tim formatur. Saya ucapkan terima kasih. Ucapan selamat dari Ormawa, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk semua. Yang terhormat Bapak Rektor Politeknik Pertanian Rembang, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, dan yang saya hormati para pemimpin BEM, MPM, dan semua ketua organisasi mahasiswa Politeknik Pertanian Kupang yang hadir pada siang hari ini, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat kita dapat melancarkan kegiatan pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Ketua BEM dan MPM, serta seluruh badan pengurus BEM dan MPM yang telah dilantik pada siang hari ini. Semoga dengan dilantiknya badan pengurus BEM dan MPM yang baru ini dapat mengembangkan tugasnya dan semakin meningkatkan kerja serta peran organisasi dan membangun kreativitas calon-calon generasi masa depan. Harapannya dari kami, para pengurus organisasi mahasiswa, kami ingin walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, kepengurusan BEM dan MPM periode ini harus selalu tampil lebih baik, aktif dalam menjalankan program kerja, serta dapat menampung aspirasi mahasiswa. Karena BEM merupakan wadah sekaligus penjembatan mahasiswa. Dan dengan adanya BEM dan MPM, organisasi mahasiswa yang ada di ruang lingkup Politeknik Pertanian Kupang mampu bersinergi dalam menjunjung prestasi akademik mahasiswa dan memberikan kontribusi nyata untuk alma mater tercipta, serta menciptakan mahasiswa yang kreatif dan idealis sehingga berguna bagi masyarakat.
Mungkin hal yang dapat saya sampaikan di akhir kata, bila ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mohon maaf. Sekali lagi, selamat bertugas untuk Badan Pengurus BEM dan MPM. Semoga Tuhan melancarkan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Demikian ucapan selamat dari Ormawa. Ucapan selamat dari Komandan Satuan Resimen Mahasiswa kepada Saudara Ulrikus Sanan, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yang saya hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yang saya hormati para Ketua Panitia Penyelenggara Pelantikan Badan Pengurus BEM MPM periode 2021-2022. Pertama-tama sebagai insan yang lemah, mari kita panjatkan pujian dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan pada hari ini sehingga dapat berkumpul guna mengikuti acara pelantikan BEM MPM Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022. Hari ini Politeknik Pertanian Negeri Kupang kembali mencatat sejarah baru dengan dilantiknya Ketua BEM MPM dan seluruh badan pengurus yang baru. Para pengangku jabatan yang dilantik hari ini, bagaimanapun mulai menuliskan sejarah baru dalam buku catatan organisasi bidang kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Untuk itu, mari saya mengajak kita semua bersyukur karena di bidang kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang merupakan salah satu bidang yang berkembang sangat pesat di kampus kita ini. Kegiatan-kegiatan Ormawa serta prestasi pengangku para mahasiswa akan kembali berkontribusi melalui program Badan Pengurus BEM MPM. Dari sini saya mewakili organisasi Resimen Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan hari ini kepada jajaran BEM dan MPM Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Semoga ke depannya kita sama-sama berkolaborasi membangun dan menyukseskan kegiatan-kegiatan Ormawa. Akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf jika ada kata atau tutur kata yang sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih. Demikian ucapan selamat dari Komandan Satuan Resimen Mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih. Ucapan selamat Ketua Bidik Misi kepada Saudari Dewista Nana, saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Bapak Thomas Lapenangga. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 3, Bapak Agustinus Semang. Yang terhormat para Ketua BEM dan MPM yang baru saja dilantik. Yang terhormat para tim formatur, dan yang saya banggakan teman-teman panitia pelaksana pelantikan Badan Pengurus Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa pada hari ini. Dari tempat ini, saya mengucapkan selamat berkarya dan mengemban amanah untuk Badan Kepengurusan BEM dan MPM. Semoga dengan terlantiknya hari ini bisa membawa terobosan-terobosan yang baru untuk lembaga tercinta kita ini. Dari saya sekian dan terima kasih. Demikian ucapan selamat dari Ketua Bidik Misi, Saudari Dewi Stanana. Saya ucapkan terima kasih. Ucapan selamat Ketua Kompas kepada Saudara Jacinto Almeida, saya persilakan. Mohon maaf, sudah mewakili organisasi mahasiswa. Sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Saudara Delvianus Bian, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yang saya hormati Bapak dan Ibu tim IT yang bersedia mendampingi kami dalam kelancaran kegiatan pelantikan Badan BEM dan MPM ini, dan yang saya bangga muliakan panitia pelaksana beserta jajaran, dan yang pula saya bangga muliakan juga adalah rekan-rekan mahasiswa yang hari ini sempat meluangkan waktu untuk hadir bersama kita dalam kegiatan pelantikan ini. Yang pertama dan utama, perlu kita patutkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena begitu besar cinta dan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk menikmati oksigen yang secara gratis ini. Dari tempat ini saya hanya ingin mau menyampaikan bahwa saya tidak bisa berjuang sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Saya membutuhkan kontribusi dari teman-teman semua, baik rekan-rekan yang tidak sempat tergabung dalam kepengurusan BEM MPM, untuk bagaimana kita solid, untuk kita kembali mengaktifkan dan menghidupkan
Ormawa BM-MPM yang kurang lebih hampir 1 tahun vakum. Ini adalah suatu kerinduan kita bersama, di mana sebelum dilantik ada banyak resahan-resahan dari teman-teman mahasiswa untuk bagaimana aspirasi kita ini ditempati. Nah, pada hari ini kita tahu bersama bahwa telah dibentuk wadah aspirasi untuk teman-teman semua, sehingga saya mengajak untuk kita solid dan kita berdiskusi untuk bagaimana menjalankan roda organisasi ini sehingga bisa terwujud dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Dari sini mungkin akhir kata saya mau menyampaikan bahwa saudara-saudari semua yang tergabung dalam kepengurusan BEM maupun mahasiswa aktif dalam Politane, saya hanya ingin mau menyampaikan satu poin bahwa ketika ada 1000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan saudara terlibat di dalam atau satu di antara 1000 orang tersebut. Dan jika 100 orang yang terlibat dalam melaksanakan kebenaran, maka pastikan bahwa saudara atau Anda adalah satu di antara mereka. Dan jika ada 10 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan Anda atau saudara untuk ada di dalam 10 orang tersebut. Dan jika 1 orang yang memperjuangkan soal kebenaran, maka yakinlah bahwa itu adalah Anda. Mungkin akhir kata dari saya, ada kesalahan kata atau kalimat dari tempat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Saudara Delvianus Bian. Saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa kepada Saudara Juventus Sila, saya persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Pertama-tama, saya mengajak kita semua sebagai insan yang beriman dan bertuhan, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat dan anugerahnya dan ridhonya, sehingga kita kembali dipertemukan dalam wadah ini dalam rangka pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa periode 2021-2022. Yang terhormat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Insinyur Thomas Lapenangga, MSI, dan yang saya hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Insinyur Agustinus Semang, MSI, dan yang saya hormati Ketua BEM Politeknik Pertanian Negeri Kupang beserta jajarannya, dan yang saya hormati rekan-rekan MPM, dan yang saya hormati Ketua Ormawa yang tidak saya sebut satu persatu,
Dan yang saya hormati pula tim formatur yang sudah susah payah dari awal hingga pada saat ini sampai kegiatan ini berlangsung. Dan yang saya hormati pula Ketua Panitia Pelaksana. Tak luput juga saya hormati tim IT yang berkenan menemani kami beberapa hari dan sampai titik ini. Dan yang saya hormati pula Ketua Humas yang sempat hadir tadi. Singkatnya hadirin yang saya bangga muliakan. Hari ini adalah sejarah yang tidak saya impikan, namun Tuhan berkenan untuk memembangkan kepada saya. COVID-19 adalah wabah yang begitu menjelajahi seluruh dunia. Dan juga setiap sendi-sendi kehidupan, terutama dalam kehidupan dunia pendidikan. Dunia pendidikan mengalami revolusi industri di mana penyerapan teknologi, namun terjadi pergeseran revolusi mental. Politeknik Pertanian Negeri Kupang kembali menjawab tuntutan itu, sehingga pada hari ini diperkenankan untuk melantik kembali dan menghidupkan kembali matinya suri wadah, yaitu BEM MPM sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan menyampaikan kepada tim lembaga. Ucapan terima kasih saya limpahkan kepada tim lembaga, terutama Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang beserta Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan yang telah berupaya dan membantu kami dalam mempersiapkan segala sesuatu demi memenuhi tuntutan bahwa mati suri bukan jalan terbaik, tetapi mati suri adalah solusi yang terbaik. Oleh sebab itu, momentum hari ini bukan momentum kegembiraan, tapi momentum kesengsaraan dalam berpikir untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, yang sekarang tenggelam karena situasi. Hari ini saya mengajak sivitas akademisi untuk kembali melihat bahwa suksesnya suatu lembaga bukan hanya sekedar dari segi akademisi, tetapi melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur beserta Wadir 3. Politeknik Pertanian Negeri Kupang mengalami pergeseran yang begitu pesat. Dalam hal ini peningkatan peringkat baik nasional maupun lokal. Dalam hal ini Politeknik Pertanian Negeri Kupang sukses menduduki peringkat ketiga terbaik kampus di NTT. Ini patut diapresiasi teman-teman semua. Namun Politeknik tidak akan berhenti dengan hasil yang dicapai. Oleh sebab itu, maka Politani kembali menghidupkan wadah ini untuk terus mendukung program-program sehingga Politani terus berkarya dan terus eksis baik masyarakat, baik dalam lembaga maupun masyarakat. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, seluruh mahasiswa, untuk terus saling mendukung, terutama di wadah tercinta BEM MPM, karena BEM MPM adalah wadah, maka kalian adalah penggerak-penggeraknya. Kami hanya bisa melakukan semua impian kalian ketika impian kalian sampaikan kepada kami, dan kami hanya sebagai jembatan untuk bisa menyampaikan kepada tim lembaga sehingga kita bisa mencari solusi yang paling solutif untuk terus eksis sebagai mahasiswa, baik untuk mensukseskan atau baik untuk mensukseskan cita-cita Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan berkarya demi bangsa. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim formatur, panitia, tim IT, dan seluruh sivitas akademisi yang sudah dengan caranya sendiri
menyumbang proses persiapan pelantikan hingga pada hari ini berjalan dengan baik. Akhir kata, jika dalam penyampaian saya ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di tempat ini, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa, Saudara Juventus Sila, saya ucapkan terima kasih. Acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Demikian berakhirnya acara pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022. Sekian dan terima kasih. Doa penutup. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya pimpin. Berdoa mulai. Allah yang maha baik, tiada kata yang patut kami haturkan selain sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas limpahanmu, rahmatmu, sehingga acara pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2021-2022 dapat terlaksana dengan baik. Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Oleh karena itu, berilah kekuatan, keikhlasan, kedisiplinan, dan kemudahan bagi pengurus yang telah dilantik untuk mengemban amanat yang Engkau percayakan kepada mereka. Allah yang Maha Baik, janganlah Engkau beri kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Berikan kepada kami kemampuan jiwa, terutama kepada pengurus yang telah dilantik, untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan yang menyesatkan. Limpahkan kepada mereka hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Allah yang Maha Murah, limpahkanlah kepada kami semua rahmat dan karunia-Mu, pengampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya bagi alma mater tercinta ini. Allah yang Maha Kuasa, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berilah kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya. Tunjukkan juga kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ampunilah salah dan dosa kami, jadikanlah kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal ibadah kepada Engkau ya Tuhan. Hanya ini permohonan yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Untuk peserta semua diharapkan untuk mengaktifkan kamera.